kita akan belajar materi PABP di bab ketiga. Namun sebelumnya Bapak akan mengecek kerapihan terlebih dahulu. Oke. Silakan semuanya berdiri. Ya. Semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri. Pakaiannya sudah rapi semua. Oke, oke. Silakan duduk kembali. Sebelum ke pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Bapak yang pertama Aisyah ada, Anissa, Arman, Bintang, Firly, Gustini. Sebelum ke pembelajaran, karena ini sudah sore ya, kelihatannya ngantuk ya, maka dari itu Bapak minta semuanya untuk berdiri ya, supaya kita tambah semangat ya belajar hari ini. Tahu tepuk semangat? Tahu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya ya. Tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk kembali. Oke, setelah ice breaking tadi kalian sudah terlihat semangat dan matanya sudah mulai melotot kembali. Selanjutnya sebelum ke pembelajaran, sebagai rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional dengan judul lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Di sini ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran, peserta didik menganalisis manfaat, menghindari akhlak mazmumah, membuat karya yang mengandung konten manfaat, menghindari sikap mazmumah, meyakini bahwa akhlak mazmumah adalah larangan dan akhlak mahmudah adalah perintah agama, serta membiasakan diri untuk menghindari akhlak mazmumah dan menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang harus kalian tercapai pada bab ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini dengan metode PBL, diharapkan peserta didik dapat menganalisis pengertian dan contoh perilaku berpoya-poya. Itu yang pertama. Kedua, peserta didik dapat menganalisis pengertian dan contoh perilaku sum'ah dan riya. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis pengertian dan contoh perilaku takabur. Keempat, peserta didik dapat menganalisis pengertian dan contoh perilaku hasad. Itu tujuan pembelajarannya. Inilah ada pemahaman bermakna. Ya, dengan kita tahu pemahaman bermakna ini, kita menjadi lebih serius di dalam materi yang akan dipelajari pada hari ini. Oke, di sini pemahaman bermaknanya, kebanyakan manusia ya, suka mendapat pujian. Hanya sedikit yang mampu beramal secara ikhlas. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan ya, karena yang akan dipelajari itu materi tentang berpoya-poya, sum'ah, takabur, riya, dan hasad. Nah, apa yang kalian ketahui tentang perilaku berpoya-poya? Ada yang tahu? Oke, siapa namanya? Saudari Pak. Oke, silakan. Apa? Menghambur-hamburkan uang. Oke, tepuk tangan. Ya, itu adalah contoh
Ya, selanjutnya materi pokok. Materi yang akan dipelajari pada pertemuan pertama di bab 3 ini yaitu 1. Pengertian dan contoh perilaku berpoya-poya. 2. Pengertian dan contoh perilaku riya dan sum'ah. 3. Pengertian dan contoh perilaku takabur. 4. Pengertian dan contoh perilaku hasan. Selanjutnya, amati ya. Kita belajar mengamati pertama. Lihat, amati gambar yang pertama. Setelah kalian mengamati gambar yang pertama, gambar yang kedua dan selanjutnya. Ya. Lihat gambarnya lalu apa yang ada di pikiran Anda dari gambar tersebut. Gambar pertama itu gambar apa? Boros. Oke. Kedua, berpoya-poya. Amati lagi ya video di depan ini ya. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara putus. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ria sendiri ada 2 tingkatan. Ada ria khalis dan ria syirik. Ria khalis atau khalis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Sedangkan ria syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena dia niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat ria dan sum'ah itu selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang telah dilakukan. Berapa hanya karena sekadar tuntutan bersama orang lain. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai dan lain-lain. Dampak negatifnya yaitu muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dilakukan. Sudah ya, kalian tadi sudah mengamati gambar dan video. Nah, lalu di sini apa yang Anda ketahui hasil dari menonton video tersebut? Silakan. Silakan. Oke. Dari video tersebut diketahui bahwasanya kita dilarang untuk bersifat berpoya-poya atau boros karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran yang terdapat di video tadi di dalam Quran surat Al-Isra di salah satu ayatnya bahwasanya Allah menyebutkan sifat boros itu adalah saudara setan. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Bapak akan membagi kelompok ya, peserta didik dibagi kelompok dengan ketentuan satu kelompok yang terdiri dari 5 orang. Bapak akan membagi secara heterogen yaitu berhitung. Jadi berhitung 1 sampai 5, lalu yang mendapatkan angka 1 itu kelompok 1, yang mendapatkan nomor 2 itu kelompok 2. Oke. Silakan dimulai dari 2. Selanjutnya silakan kalian duduknya per kelompok seperti yang sudah dibagi tadi. Silakan per kelompok. Kalian tiap kelompok akan mengerjakan LKPD ya, yang mana di sini sudah Bapak sediakan LKPD-nya. Silakan ketua kelompoknya tiap-tiap kelompok untuk mengambil LKPD ke depan. Silakan. Oke, silakan tiap-tiap kelompok ya kerjakan LKPD-nya selama 20 menit ya. Nanti setelah 20 menit kalian akan presentasi ke depan ya. Mulai dari sekarang. Kelompok 2.
Oke, diskusinya selesai ya. Selanjutnya yaitu silahkan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya yang diwakili oleh ketua kelompoknya sesuai dengan materi atau tema yang dikerjakan. Oke, dimulai dari kelompok 1, silakan untuk ke depan. Dengarkan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli dari kelompok 1. Saya akan membacakan tentang mengerjakan. Saya akan membacakan apa pengertian foya-foya dan berikan contoh perilaku foya-foya. Dalam Islam, berfoya-foya disebut dengan israf, yang artinya berlebih-lebihan baik dalam makan, minum. 2. Apa pengertian riya dan sum'ah dan berikan contoh perilakunya. Pengertian riya. Riya artinya melakukan ibadah dengan niat agar dipuji dan mendapat penghargaan dari orang lain. Ria artinya melakukan ibadah dengan niat agar dipuji, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Contohnya selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang ketiga, apa pengertian takabur dan berikanlah contoh perilakunya. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa diri lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Yang keempat, apa pengertian hasad dan berikan contohnya. Contoh perilakunya. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain. Contohnya, misalkan si A membeli kulkas dan yang kedinginannya adalah si B, karena si B tersebut memiliki sifat hasad. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya Bapak melihat dari tiap kelompok itu sudah sesuai ya, dari pengertian, dari contoh-contohnya ya, kalian semua luar biasa. Hebat-hebat tiap kelompok ya, bisa menyelesaikan LKPM-nya dengan begitu bagus dan juga lengkap beserta contoh-contohnya. Oke, namun di sini Bapak akan memberikan sedikit ya tambahan buat kalian semua penjelasan dari apa yang sudah disampaikan oleh tiap-tiap kelompok. Yang pertama, tadi pengertian berfoya-foya. Nah, dalam Islam ya, berfoya-foya itu disebut juga dengan israf, yang artinya berlebih-lebihan, baik dalam makan, minum, dalam penggunaan harta ataupun dalam hal yang lain. Nah, itu sifat yang harus dihindari karena akan merusak terhadap amal soleh kita. Amal baik kita akan habis ketika kita memiliki sifat hasad. Oke, jadi ya pada pertemuan kali ini ya, poin-poin pentingnya ya, yang sudah dipelajari dan kalian pahami, yaitu 1, pengertian foya-foya dan contohnya. 2, pengertian riya, sum'ah beserta contohnya. 3, pengertian takabur ya, beserta contohnya. 4, pengertian hasad beserta contohnya. Nah, jadi sifat-sifat tercela ini harus kita tinggalkan, karena meninggalkan sifat ini merupakan bagian dari ibadah dan juga diperintahkan oleh Allah untuk menghindari sifat tersebut. Selanjutnya, nah, kerjakan soal pada link di bawah ini. Silakan kerjakan 5 soal, 5 menit. Silakan. Selanjutnya, Bapak tanya kepada kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, sebelum ditutup ya, ke selanjutnya pertemuan selanjutnya nanti minggu depan kita akan belajar tentang
manfaat dan cara menghindari perilaku berpoyak-poyak, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kalau tadi kita belajar pengertian dan contohnya, nanti minggu depan kita belajar manfaat dan cara menghindari sifat-sifat tersebut. Ya. Sebelum ditutup, diakhiri pembelajaran hari ini, ya, sebagai rasa cinta kita terhadap daerah kita, marilah kita menyanyikan lagu Ciamis Manis lirik 2. Silakan untuk berdiri. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.